Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda dari kelas 4B Manajemen NIM 190231201068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Yang pertama yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut dengan biaya diferensial atau biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Biaya relevan merupakan biaya masa mendatang yang digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat dua kriteria penting agar satu jenis biaya dapat dikelompokkan ke dalam biaya relevan. Yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang yang diharapkan, dan yang kedua yaitu biaya tersebut berbeda antara sejumlah alternatif. Pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial merupakan pendapatan yang berbeda dalam satu kondisi dibandingkan kondisi-kondisi yang lain. Penggunaan biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus. Keputusan yang diambil oleh manajemen meliputi berbagai macam masalah dan jangka waktu. Misalnya, keputusan yang diambil dalam kegiatan operasi rutin dan keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan rutin pada umumnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan teratur, sedangkan pengambilan keputusan khusus disebut juga dengan pengambilan keputusan taktis yang bersifat segera dan terbatas ruang lingkupnya. Penerapan konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus, terutama yang berkaitan dengan pemilihan alternatif dalam hal yang pertama, yaitu menerima dan menolak pesanan penjualan khusus. Yang kedua, yaitu pengurangan dan atau penambahan jenis produk atau departemen. Yang ketiga, yaitu membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi. Dan yang keempat, yaitu menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang kelima, yaitu menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Dan yang keenam, yaitu penggantian aktiva tetap. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Untuk mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka pengerjaan pesanan khusus tersebut akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang bersifat tetap dan variabel. Menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Pengambilan keputusan manajemen dapat pula berkaitan dengan pemilihan alternatif menyewakan atau menjual fasilitas yang sudah tidak dipergunakan dalam operasi perusahaan. Dalam pemilihan alternatif tersebut, manajemen harus pula mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Hasil produksi dari suatu departemen produksi mungkin dapat langsung dijual di pasar atau diolah lebih lanjut dalam departemen produksi lanjutan. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada pilihan. Produk yang bersangkutan sebaiknya langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu penggantian aktiva tetap. Penggantian penggunaan aktiva tetap dilakukan oleh manajemen karena A. Kehausan atau kerusakan fisik, dan B. Perkembangan teknologi. Dalam hal ini, manajemen pada umumnya dihadapkan dalam pemilihan alternatif, yaitu menggunakan aktiva tetap yang lama atau mengganti dengan aktiva tetap yang baru. Itulah sekian hasil penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.